Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang Yudas Iskariot, murid yang diberkati Tuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Menjelang Hari Raya Paskah, orang kembali diingatkan dengan kiprah buruk pengkhianatan seorang murid Yesus yang dikenal dengan nama Yudas Iskariot. Ada banyak cerita, ajaran atau tafsiran yang mewarnai kisah anak Simon Iskariot ini. Mulai dari yang mengagung-agungkan Yudas sampai yang mengidentikan Yudas dengan kejahatan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap Yudas sebagai pahlawan karena telah mendapat anugerah untuk dipakai sebagai alat atau jalan yang menghantarkan pada kematian Yesus. Setidaknya itulah yang diwartakan oleh Injil Yudas, Injil palsu, Injil Gnostik yang tidak masuk dalam hitungan kanon Alkitab. Bukan saja karena ajarannya yang tidak benar, tapi juga isi Injil ini yang berpusat pada diri Yudas dan bukan pada Yesus yang menjadi benang merah keseluruhan isi Alkitab. Di kalangan Kristen, nama Yudas Iskariot bukan nama yang asing lagi. Dia dikenal sebagai pengkhianat karena telah menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala hanya demi 30 keping perak. Tak heran jika ada banyak kecaman dan kutukan, bahkan hingga saat ini. Padahal Yudas adalah orang yang juga sangat diberkati sama dengan murid-murid lainnya. Sedikitnya ada 3 berkat besar yang telah dicicipi oleh Yudas. Pertama, dia telah mendapat anugerah Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Dalam Alkitab, arti murid lebih merujuk pada istilah pengikut, atau yang dalam istilah dalam bahasa Jawa disebut sebagai cantrik. Orang yang harus tunduk patuh, taat pada orang yang diikuti demi memperoleh ilmu atau pengajaran tertentu. Alih-alih Yudas tunduk pada gurunya, menjual Yesus justru menjadi klimaks pengabdiannya. Berkat kedua, sama seperti murid lain, Yudas mendapat kesempatan untuk belajar secara langsung selama 3 tahun bersama Yesus. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang miliki. Tidak hanya belajar teori secara intensif, tapi juga belajar praktik langsung dari sang guru. Sebuah perpaduan sistem ajar yang sangat brilian, yang kini dikembangkan oleh banyak orang. Namun sayang, pola ajar yang maksimal tidak juga membuat murid serta-merta mudah paham. Padahal pengajaran Yesus acap kali menggunakan perumpamaan yang sangat kontekstual dengan budaya dan keseharian para murid, termasuk Yudas. Berkat ketiga adalah Yudas juga disebut rasul, sebuah gelar atau jabatan kehormatan untuk orang yang diutus Yesus secara langsung. Istilah ini kerap digunakan untuk menunjuk ke-12 murid Yesus. Mereka adalah saksi hidup Kristus yang menceritakan berita Injil kepada banyak orang. Namun karena ketidaktaatan Yudas, kesempatan ini pun lenyap. Tidak saja masuk dalam bagian ke-12 rasul Kristus, Yudas juga dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis dengan menjadi bendahara. Namun lagi-lagi Alkitab mencatat justru Yudas jatuh gara-gara hatinya terikat pada mamon atau uang yang seharusnya dikelola dengan bertanggung jawab bagi pelayanan yang Yesus lakukan bersama para murid. Bukan Yesus tidak mengasihi Yudas atau Yesus salah pilih murid. Secara eksplisit setidaknya telah beberapa kali Yesus memberi kesempatan agar Yudas bertobat, kendati dengan cara mengingat dan memperingatkan tentang perbuatan yang akan dilakukan Yudas terhadapnya. Ini juga berkat besar lain yang Tuhan berikan kepada Yudas. Dalam Yohanes 13 ayat 21-27 misalnya, Yesus memperingatkan tentang satu di antara murid akan mengkhianati dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kemudian murid bertanya, siapakah itu? Lalu di ayat yang ke-26 Yesus menjawab, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Tidak berselang lama Tuhan Yesus mengambil roti dan mencelupkan roti lalu diberikan kepada Yudas. Lebih tegas lagi, Yesus memperingatkan Yudas di ayat ke-27. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jika membaca runutan ayat tersebut, sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud Yesus adalah Yudas. Namun sayang, nurani Yudas betul-betul sudah imun terhadap kebenaran. Alih-alih Yudas sadar lalu memohon ampun, dia justru terbawa hasutan iblis hingga rela menjual gurunya dengan ciuman. Jika dikaji secara alkitabiah, dalam daftar nama 12 murid yang Yesus panggil untuk menyertai dia yang terdapat dalam Injil Sinoptik Markus 3 ayat 14, nama Yudas selalu yang terakhir disebut dan biasanya disertai keterangan dengan kesan buruk pengkhianat. Yudas dapat disandingkan dengan Yerobeam I dalam Perjanjian Lama yang dengan jijik disebut sebagai yang mengakibatkan orang Israel berdosa, tertulis dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 29. Nama Simon disebut sebagai ayah Yudas dan Iskariot selanjutnya diterangkan Iskariot dari kata Ibrani artinya orang Keriot. Dalam kelompok ke-12 rasul, Yudas adalah seorang bendahara yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 29. Sementara ayat Yohanes yang lain menyebut dia pencuri, misalnya dalam Yohanes 12 ayat 6. Terutama menurut dugaan ia menggelapkan uang yang dipercayakan kepadanya.
Bagian akhir cerita Injil menjadi buram karena pengkhianatan satu orang dari 12 murid seperti berulang-ulang disebut dalam Markus 14 ayat 10, Yohanes 6 ayat 71, dan ayat yang lain. Ketamakan Yudas yang lain juga tertulis ketika ia mencela tindakan Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal, tertuang dalam Yohanes 12 ayat 3-5. Sajian Yohanes ini menelanjangi ketamakan Yudas yang tidak melihat unsur Kristiani dalam perbuatan itu yang justru dipuji oleh Yesus. Yudas hanya melihat sesuatu yang dapat menambah dana rasul-rasul dan dengan demikian menambah isi kantongnya sendiri. Bahkan kepalsuan hatinya dipoles lagi dengan mengatakan bahwa uang itu dapat diberikan untuk membantu orang miskin. Jadi sifat tamak ditambah lagi dengan sifat penipuan. Segera sesudah peristiwa Betania, Yudas menghadap imam-imam kepala untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Injil Markus menyajikan fakta pengkhianatan itu dan menambahkan bahwa imam-imam berjanji akan memberikan uang kepadanya. Injil Matius mencatat jumlah uang itu mungkin sebagian dari jumlah yang disepakati. Injil Lukas menyajikan arti mendalam dari tindakan itu dengan menceritakan bahwa iblis masuk ke dalam hati Yudas dan membisikkan dosanya yang menjijikkan itu. Semua Injil sinoptik sependapat bahwa Yudas memutuskan untuk mencari kesempatan yang baik, kapan ia bisa menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya tanpa diketahui orang banyak. Tempat yang dirahasiakan Yudas untuk mengkhianati Yesus ternyata adalah Taman Getsemani, tempat Yesus dan murid-muridnya untuk berdoa malam itu. Dan saat Tuhan Yesus berdoa, sepasukan tentara muncul dipimpin oleh Yudas. Dan siapa yang akan diciduk ditandai dengan perbuatan yang sangat ironis. Orang yang kucium itulah dia. Dan dengan demikian tuntaslah tugas pengkhianatan itu. Saat-saat akhir sisa hidup Yudas penuh kengerian. Alkitab melaporkan penyesalan yang memilukan itu, tapi hanya Injil Matius dari keempat Injil yang menceritakannya, melengkapi laporan penyesalan dan peristiwa Yudas bunuh diri yang didahului oleh pergumulan batin dalam dirinya. Dan untuk melengkapi data sebagai bukti perlu ditambahkan kesaksian fantastis dari Papias. Menurut Papias, tubuh Yudas mengembung dan mati di ladangnya sendiri, di mana tali yang digunakan Yudas untuk gantung diri putus dan ia mati terjatuh. Alasan-alasan berikut pernah dikemukakan: cinta uang, cemburu kepada murid-murid lain, ketakutan akan akhir pelayanan gurunya yang tak terelakkan, yang mendorong dia mengkhianati rekannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Niat yang membara untuk memaksa Yesus menyatakan dirinya Mesias. Yudas tak pernah sungguh-sungguh ingin menjadi murid Kristus. Dia terjatuh dari jabatan rasul, tapi ia tak pernah mempunyai persekutuan yang sungguh dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, ia tetap yang telah ditentukan untuk binasa sudah binasa, karena ia tak pernah diselamatkan. Gelar Yesus yang tertinggi bagi Yudas ialah Rabi, bukan Tuhan. Anugerah dan kesempatan Tuhan yang besar terhadap umat kerap menghampiri kita, tapi sangat disayangkan kesempatan itu acap kali berlalu begitu saja. Jangankan segera lekas berubah, mengerti dan bersyukur terhadap anugerah Tuhan pun absen dilakukan. Inilah yang kerap menghampiri saya, mungkin juga Anda, sama seperti single terbaru dari Lady Gaga bertajuk Judas, yang menceritakan tentang pergumulan manusia berjalan menuju terang hidup. Berusaha merengkuh cahaya, sementara setan mengintip dari belakang dan siap menerkam. Bernyanyi tentang kekudusan, namun jatuh cinta pada Yudas, simbol kejahatan. Itulah beberapa informasi terkait Yudas Iskariot, murid yang diberkati Yesus. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.